Intinya apapun nanti terjadi pada anak saya, dalam arti kata mungkin ya namanya anak itu nggak betah, itu saya kembalikan ke dia, loh itu kan pilihan kamu. Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Fitriana dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya wali santri dari Syifa Aulia. Saya memondokkan anak dari Kepulauan Riau sampai ke Lumajang itu sebenarnya hanya untuk supaya dia itu lebih, pertama dia bisa mengerti tentang keadaan. Yang kedua, dia bisa memahami situasi yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, pendewasaan untuk dia, bagaimana caranya kalau merantau. Yang keempat, saya mau dia benar-benar mandiri. Karena pada prinsipnya, saya ini tidak bisa menemani anak sampai kapanpun. Ada keterbatasan umur. Saya ini memondokkan anak awalnya melihat dari medsos. Dari medsos, setelah itu saya bertanya kepada anaknya, mau nggak mondok di sini. Jadi semua ini saya memondokkan anak agar dia mempunyai bekal agama. Jadi saya merasa cocok, klop di sini, ya saya mencoba. Awalnya saya lihat di YouTube, dari YouTube saya lihat di TikTok. Nah, di situ saya lihat dan medsos-medsos lainnya. Jadi di saat saya scroll pingin melihat pondok pesantren, karena saya sudah punya niat ingin mondokin anak, saya scroll, saya lihat-lihat, nggak taunya tiba-tiba ada Asyarifi. Kalau TikTok yang saya lihat itu hanya melihat tempatnya. Tapi kalau keyakinan itu saya bertanya kepada anaknya. Sudah yakin mondok di sini? Yakin. Ya, inilah Asyarifi, ini semua, ini tempatnya apa gitu, semua sudah saya lihatkan. Kalau anaknya sudah merasa yakin, saya ya sudah, kita daftar. Jadi intinya apapun nanti terjadi pada anak saya, dalam arti kata mungkin ya namanya anak itu nggak betah, itu saya kembalikan ke dia, loh itu kan pilihan kamu. Nah, jadi dia harus bertanggung, dari kecil dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia pilih. Kalau awal-awal mondokin anak, waduh, nggak pernah pisah sama anak, ya pasti saya panas dingin, demam gitu ya. Tapi saya melihat di sini, alhamdulillah, saya memang bukan orang Jawa Timur. Tapi di saat saya bekerja ada keterikatan dengan orang Jawa Timur, dengan pekerjaan saya, bisa dikatakan intens. Jadi saya merasa, oh Jawa Timur sudah jadi keluarga dari saya gitu. Jadi saya mondokin di sini, lingkungan di sini alhamdulillah baik, menerima. Saya mengerti bahasa Madura, tapi tidak pandai ngomong. Jadi ya itulah yang saya alami gitu. Tapi lingkungan di sini alhamdulillah baik dan bisa gampang anak saya beradaptasi gitu. Sukanya alhamdulillah anak saya sudah tahu dengan aturan, dalam arti kata saya tidak bisa mungkin menjelaskan tentang kitab-kitab gitu loh.
secara pribadi gitu ya. Mungkin yang di luaran mungkin oh ini tabu gitu, tapi di sini kan tidak. Kitab yang ini yang untuk berumah tangga seperti ini. Kalau kita melakukan ini seperti ini. Jadi saya sudah merasa beban saya itu sedikit berkurang. Itu senangnya saya gitu. Jadi saya tidak perlu menceritakan yang tabu tadi. Menurut saya tabu, ternyata di pondok kan sudah diceritain, sudah belajar lagi. Jadi makanya tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. Kalau anak saya itu tidak pernah mengadu. Anak saya tidak pernah mengadu, justru dari temennya. Nah, Siva begini bun, diginiin bun. Tapi saya tidak perlu bertanya, dengan raut muka anak saya sudah bisa melihat. Paling cobaannya yang merasa kasihan, merasa iba, di saat orang disambangi, dia nggak ada yang nyambangi. Yang kedua, orang liburannya bisa dikatakan setiap ada libur. Itu tadi, balik lagi. Saya memondokkan anak, saya kasih pilihan. Ini ada sekolah, ada pondok 3. Tanjung Pinang, Batam, sama Lumajang. Kamu pilih yang mana? Kalau seandainya pilihan kamu itu akan menentukan gitu loh. Jadi kalau misalnya, oh nggak betah, loh kemarin sudah milih. Nah, jadi biar dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Itu tadi saya bilang, anak saya sudah bisa, oh berbuat ini jadinya gitu loh. Kalau tidak di pondok itu kan dia mengikuti zaman, dalam arti kata ya ikut-ikutan. Nah, kalau sekarang dengan cara dia mungkin sudah belajar kitab, dia sudah tahu. Buat Siva, Bunda tidak pernah berharap lebih. Bunda hanya ingin kakak mempunyai bekal, dalam arti kata untuk kedepannya biar lebih baik gitu loh. Jadi di pondok ini bukan berarti orang tua mengasingkan anak, orang tua tidak kasihan, tidak iba kepada anak, tapi tujuan orang tua, terutama Bunda sendiri, itu supaya Siva itu bisa mandiri. Ya, tidak punya, namanya orang tua tidak punya niat gitu. Tapi inilah cara gitu. Ini cara orang tua supaya bisa anaknya lebih baik. Karena sekarang medsos, walaupun prosesnya itu agak menyakitkan. Ya, namanya hidup itu perjalanannya itu tidak akan semuanya mulus. Nanti kita gak usah kan di pondok, di luaran, nanti sudah dewasa seperti saya sendiri, itu masih mendapatkan cobaan. Jadi cobaan itu pasti ada. Ibarat pohon, kalau buahnya manis, pasti dilemparin orang. Karena apa? Semua orang pasti pengen nyoba, pengen ngerasain yang manis itu seperti apa. Jadi lemparan batu itulah cobaan hidup. Jadi jangan pernah menyerah, karena menyerah itu akan membuat kita rugi. Itu saja. Buat Asyarifi, semoga kedepannya lebih bagus. Semoga kedepannya orang lebih tahu Asyarifi gitu loh. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kalau mengenal Asyarifi baru bisa menyayangi Asyarifi. Buat santri, jangan pernah menyerah, karena kesulitan yang dijalani saat ini akan dipetik nanti di saat kalian sudah dewasa. Ini adalah suatu pembelajaran. Di sini saatnya kalian mencari jati diri. Di saat nanti semua bekal sudah kalian dapatkan, kalian akan bisa perang dengan dunia. Perang dalam dunia bisa dikatakan gini, apapun cobaan, apapun nanti di luar sana kejadiannya, kalian bisa membatasi diri gitu. Sukses selalu buat Asyarifi.